Shalom teman-teman, sebentar lagi kita akan mulai ibadah. Meskipun ibadah ini ibadah online, tetapi kita harus ingat 3 hal. Yang pertama, siapkan hati kita. Yang kedua, fokus kepada Tuhan. Dan yang ketiga, singkirkan semua gangguan. Selamat beribadah. Shalom semuanya. Ya, selamat datang di ibadah yang pertama di tahun yang baru. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa sebelum kita mau memulai persembahan ini. Ya Bapa, terima kasih untuk kesempatan. Sungguh Tuhan, kami sudah melewati 1 tahun bersama dengan Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami, biarlah sungguh tahun yang baru ini Tuhan, kami dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Kau ada bersama dengan kami sepanjang tahun ini, kami serahkan sepanjang tahun ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau memuji dan menyembah-Mu. Siapkan hati kami, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Sekali lagi katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari kita katakan sekali lagi, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Kami hidup oleh, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati
tenang bersama-Mu Tuhan. Jiwaku tenang Bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ya Tuhan, ini komitmen kami. Kami mau menyerahkan sepanjang tahun ini. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang menjadi rancangan-Mu itu yang terbaik bagi kami Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh. Kami berserah Tuhan. Yes Tuhan, ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat. Ambil alih hidup kami Tuhan. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kau ambil alih, ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kau ambil alih, ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Oh Tuhan, hanya Kau, hanya Kau. Oh Tuhan, peganglah tangan kami Bapa, jangan lepaskan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Bapa, tuntun langkah hidup kami. Adalah ya wakala ya dada Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh Bapa, Kaulah pujaan hati kami, Kaulah segalanya Tuhan. Kami tak mampu tanpa-Mu Tuhan. Oh ya rala makasarala ya rada. Oh Tuhan, Kaulah segalanya bagi kami, Kaulah yang kami pandang. Hanya Engkau yang kami pegang, hanya
pujaan hati kami Tuhan. Kaulah kekasih hati kami, Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Kaulah kekasih hati kami Tuhan. Hanya Kau yang kami cinta Bapa. Oh, hanya Engkau, hanya Engkau. Sungguh Tuhan, Kaulah yang kami cinta Tuhan. Ya Bapa yang manis. You are the one I long for. Hanya Engkau yang kami mau Tuhan. I love. There is no other in my life. No one but you alone. I keep falling in love with you. Falling in love deeper with you. I keep falling in love with you. All that I want is you. You are the one I long for. You are the one I love. There is no other in my life. No one but you alone. I keep falling in love with you. I keep falling in love, falling in love, deeper with you. I keep falling in love with you. All that I want is you. I keep falling in love with you. Falling in love, falling in love, deeper and deeper Tuhan. Oh Yesus, I keep falling in love with you. All that I want is you. Hanya Kau yang kami mau, hanya Kau yang kami cinta. Keep falling in love with you. Oh, deeper, falling in love, deeper with you. I keep falling in love with you. All that I want, all that I want is you. Sekali lagi katakan, I keep falling in love with you. You're the only one falling in love, deeper with you. I keep falling in love with you. All that I want is you. All that I want is you. All that I want is you.
Ya Bapa Tuhan, You're the only one I want Tuhan. Sepanjang tahun ke depan ini Tuhan, biarlah kami tetap Tuhan, kami tetap mencintai-Mu apapun yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Siapkan hati kami Tuhan untuk dapat memuji dengan segenap hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, mari kita belajar satu lagu baru. Yuk, taat dan setia. Bagaikan mentari menyinari bumi, kasih-Mu selalu baru setiap hari. Tak berkesudahan karya-Mu ya Tuhan, selalu membuatku kagum dan heran. Sumber kekuatan dalam kesesakan, Engkau Allah yang beri pengharapan. Tuhan dan Rajaku, juga sahabatku, pujian sembahku sepanjang hidupku. Ini janji kami Tuhan, takkan pernah ku berpaling. Yesus Tuhan, ini janji-Mu. Taat dan setia padamu selalu, hidupku seturut firman-Mu. Karena bukan kuat dan gagah hebatku, beroleh kemenangan di dalam-Mu. Kasih karunia-Mu yang melayakkanku, jiwaku pun bersorak haleluya. Nyatakan karya-Mu itu bagianku, dan seluruh bumi agungkan nama-Mu. Karena anugerah-Mu buatku jadi baru, mulutku pun bersorak haleluya. Sekali lagi. Bagaikan mentari menyinari bumi, kasih-Mu selalu baru setiap pagi. Tak berkesudahan karya-Mu ya Tuhan, selalu membuatku kagum dan heran. Sumber kekuatan dalam kesesakan, Engkau Allah yang beri pengharapan. Tuhan dan Rajaku, juga sahabatku, pujian sembahku sepanjang hidupku. Oh, ini janji kami, takkan pernah ku berpaling. Yesus Tuhan, ini janjiku. Taat dan setia padamu selalu, hidupku seturut firman-Mu. Takkan pernah ku berpaling. Yesus Tuhan, ini janjiku. Taat dan setia padamu selalu, hidupku seturut firman-Mu. Sekali lagi katakan, takkan pernah ku berpaling. Yesus Tuhan, ini janjiku. Taat dan setia padamu selalu, hidupku seturut firman-Mu. Karena bukan kuat, gagah dan hebatku, beroleh kemenangan di dalam-Mu. Kasih karunia-Mu yang melayakkanku, jiwaku pun bersorak haleluya. Nyatakan karya-Mu itu bagianku, dan seluruh bumi agungkan nama-Mu. Karena anugerah-Mu buatku jadi baru, mulutku pun bersorak haleluya. Ya, mari, siapa yang masih semangat katakan amin. Amin. Ya, kurang keras. Yang masih semangat katakan amin. 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 Ya, mari kita berlari menuju harapan di depan kita. Siap? Siap. Yuk. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Kami menuju kemenangan yang dari-Mu. Oh,
ku mengarah kepada apa yang di depanku. Kami menuju kemenangan yang darimu. Oh, oh, oh. sekali lagi. Oh, masa laluku terlibat saudaramu, semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dariku. Berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Ya. Siapa yang mau berlari? Saya sendiri kurang semangat ya. Siapa yang mau berlari? Saya. Yuk, mari kita sekali lagi kita ingat bahwa kita itu masing-masing kita adalah kesayangan dari Tuhan sendiri. Di hadapan kita ini, di hadapan Tuhan kita ini seorang anak kecil dan Tuhan sayang sekali sama kita. Kau telah memilihku, menyebutku Kesayanganmu, Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu, Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku,
anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Katakan dengan iman, Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Terakhir kali, Kaulah Bapakku dan kami ini, dan ku anakmu. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kesempatan kami belajar lagi untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini memberi keteguhan, kekuatan di dalam hidup kami, terutama untuk adik-adik pelajar, rekan mahasiswa dan kaum muda, serta semua yang mendengarkan streaming ini. Terima kasih Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan belajar firman Tuhan. Shalom, adik-adik pelajar, rekan mahasiswa, kaum muda, Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan streaming ini. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, terutama untuk adik-adik sejak masa muda, tentang gambar diri. Siapakah kita ini? Apakah kita ini? Kita akan belajar dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Mungkin ayat ini sering kali kita dengarkan, tapi kita akan belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Yaitu 1 Petrus pasal 2 ayat yang 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani atau imamat yang berkerajaan, imam-imam dan raja-raja, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita baca lagi juga di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-13. Kolose pasal 1 ayat yang ke-13 dikatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Siapa kita ini? Kita ini sebenarnya gambar dan rupa Allah. Tetapi akibat dosa, gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal 3 ayat 23, setiap manusia sudah berbuat dosa dan telah kehilangan, bukan semua, sebagian dari kemuliaan Allah. Karena masih ada sisa-sisa kemuliaan Allah di dalam hidup manusia, terutama tentang kasih. Mungkin kita bisa lihat peri kemanusiaan, kasih ibu kepada anaknya, itu sisa-sisa kemuliaan. Kalau rusak semuanya, hancur dunia ini, sudah tidak ada kasih. Tetapi Allah begitu mengasihi kita sehingga masih ada sedikit sisa-sisa kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Manusia sudah jatuh di dalam dosa, gambar diri menjadi rusak. Dan apa? Firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa itu maut. Upah dosa itu maut. Banyak anak-anak muda terutama saat ini seenaknya berbuat dosa. Apalagi dalam masa pandemi ini, semua merasa bosan, jenuh, stres. Sekolah tidak bisa langsung tatap muka. Anak-anak pelajar harus lewat Zoom. Kadang-kadang anak yang lebih kecil, mamanya sampai ikut stres karena harus ngajari. Guru-guru sampai ngomong, nah sekarang mama-mama belajar untuk jadi guru, biar tidak nyalahkan guru aja. Nah, akibat dosa ini, manusia jadi stres. Akibat tekanan hidup manusia jadi stres, sehingga mengambil jalan pintas untuk memenuhi kekosongan hatinya, berbuat dosa. Padahal kita harus sadar adik-adik. Kita harus sadar Bapak Ibu Saudara,
bahwa dosa itu membawa kita kepada maut. Manusia sudah jatuh di dalam dosa, dan di dalam Roma 8 ayat 2 dikatakan kita hidup di bawah hukum dosa dan hukum maut. Tidak ada seorang manusia pun yang kuat seperti benda, seperti kertas ini. Kalau dilepas, jatuh ke bawah. Demikian juga manusia, tarikan dosa di dalam diri kita itu untuk menyebabkan kita, terutama untuk anak-anak kaum muda, semuanya lebih cenderung kepada dosa. Kalau tersinggung sedikit, inginnya marah. Kalau disakiti akan balas, pukul. Itu adalah tarikan dosa. Tetapi kenapa Tuhan izinkan kita di dalam tubuh daging ini? Inilah yang disebut sebagai proses pengolahan manusia. Jati diri yang rusak itu bisa dipulihkan oleh Tuhan. Kejadian pasal 1 ayat 26 mengatakan bahwa kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Akibat dosa, gambar dan rupa Allah rusak di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa kembali kepada gambar diri kita yang semula? Yohanes pasal 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya yang percaya. Karena firman Tuhan katakan, tidak ada jalan lain keselamatan selain melalui Kristus. Hanya melalui Kristus dosa bisa diampuni. Kita kembali kepada jati diri kita, gambar dan rupa diri kita. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 dikatakan, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kalau kita saat ini ada, janganlah kita memegahkan diri. Kalau kita bisa sukses, jangan kita memegahkan diri. Loh iya toh, kalau tidak kerja keras ya apa? Mana bisa sampai sebesar ini? Banyak orang mengatakan, kalau tidak bekerja, ya doa, tapi harus bekerja keras. Betul, kita harus bekerja dengan keras. Karena apa? Firman Tuhan katakan bahwa orang yang malas jangan makan. Tetapi bukan karena usaha dan hasil kerja keras kita ada seperti saat ini. Tetapi hanya kasih karunia Allah, supaya jangan ada di antara kita, terutama anak-anak kaum muda, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, itu memegahkan diri seolah-olah semuanya dikarenakan kita. Tetapi kita biar yakin dan percaya, sadar bahwa semua itu kasih karunia. Kita bisa kembali kepada gambar diri kita, itu karena kasih karunia Allah. Kita bisa kembali kepada gambar diri kita, itu karena Injil Kristus. 1 Korintus 15 ayat 2. Karena Injil Kristus kita diselamatkan. Biarlah kita sebagai anak-anak kaum muda, sebagai pelajar, supaya hidup kita berpadanan dengan Injil, bukan hidup sembarangan, seenaknya, mengikuti arus dosa yang demikian hebat. Jangan sebagai anak muda, kita berdosa, tidak apa-apa, nanti dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan selalu ampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9. Walaupun dosamu merah seperti kirmisi, dan akan putih seperti salju. Waduh, sehingga seenaknya jatuh bangun dalam dosa. Banyak ajaran-ajaran yang menyebabkan manusia hidup jadi seenaknya. Salah satunya adalah hypergrace. Sekali selamat tetap selamat. Pokoknya sekali sudah ditebus, walaupun kamu seenaknya sendiri, pasti Tuhan akan menyelamatkan. Why orang-orang yang berpikir seperti itu, sehingga hidupnya jatuh bangun dalam dosa. Firman Tuhan dikatakan di dalam Roma 11 ayat 22, perhatikan sisi kemurahan dan keadilan Allah. Allah tidak akan membiarkan sekali-kali dosa itu. Setiap dosa ada akibatnya. Karena itu belajar, kita sadar hidup kita sejak masa muda dicocokkan dengan firman Tuhan. Karena Injil itulah kita bisa selamat. Setelah kita
dipulihkan oleh Tuhan karena kasih Tuhan, karena kasih karunia Allah yang kita terima dengan iman. Dan setelah kita mencocokkan hidup kita dengan firman Tuhan, kita pindah dari gelap kepada terang. Apa yang harus dilakukan sebagai anak-anak muda? Kita baca di dalam Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 13 dan ayat 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Dalam kondisi yang sulit ini, firman Tuhan katakan, termasuk kepada pelajar, rekan mahasiswa, semuanya Bapak Ibu Saudara, termasuk saya yang berbicara, untuk berusaha melatih diri kita sejak dari masa muda. Melatih diri kita, 1 Korintus 9 ayat 27. Aku melatih diriku sedemikian rupa, supaya setelah aku memberitakan, aku sendiri jangan ditolak. Dari sejak masa muda, jangan halah enggak apa-apa, nanti nek gede, nanti kan nek gede tahu-tahu sendiri, mahasiswa mumpung belum menikah, hidup seenaknya sendiri. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal 20 ayat 11, orang bisa diketahui tingkah lakunya sejak dari kanak-kanak. Firman Tuhan katakan anak-anak sudah dapat dikenal dari perbuatannya. Jangan dipikir kalau anak kecil bohong sedikit, ya enggak apa-apa, masih kecil. Anak saya dari kecil, dia kelas 1, karena sekarang musimnya sekolah lewat Zoom. Kadang-kadang kalau ada pelajaran, mamanya selalu dengarkan. Ditanyai sama gurunya dalam bahasa Inggris. What do you eat this day, Noel? Karena dia bingung, tidak bisa menjawab, lupa bahasa Inggrisnya daging itu apa, dia lupa. Akhirnya dijawab, I'm eating fish, miss. Setelah pelajaran selesai, sama mamanya ditegur, loh Noel, tadi kamu makan daging kok ngomong ikan loh. Kalau bagi orang tua normal biasa, ya salah, kacek sidik ya daging ikan maksudnya. Tidak. Kita belajar dari sejak kecil untuk jujur. Lewat Zoom ini, itu justru melatih anak-anak muda, terutama pelajar, untuk belajar disiplin dan jujur. Dengan kondisi yang sulit seperti ini, kita dilatih untuk mempunyai kekuatan dan ketahanan mental, untuk mempunyai iman yang kuat. Masa yang sulit ini justru melatih anak-anak muda mempunyai kekuatan yang luar biasa. Karena apa? Gelombang kesukaran akan semakin besar. Tuhan izinkan untuk memproses anak-anaknya, sehingga terjadi pemisahan. Wahyu 22 ayat 11. Yang suci bertambah suci, yang cemar najis semakin bertambah najis. Dulu waktu saya sekolah, saya ingat banget, walaupun saya sekolah Petra, saya juga sangat berterima kasih kepada Ibu Gembala di tempatnya Tante Erna. Saya ingat waktu masih kecil, saudara saya banyak, 7. Kadang-kadang kalau waktu bayar uang sekolah, kadang-kadang mama saya bingung, gimana ini? Kadang-kadang bukan cuma 1, kadang-kadang 2, 3 anak. Kami keluarga sangat berterima kasih pada Ibu Erna. Kadang-kadang Ibu Erna memberikan, ini loh, mama saya namanya Anita, ini berkat, kan anak-anakmu mau masuk sekolah. Kadang-kadang kalau mau bayar uang sekolah, sejak dari SMP, saya dulu sekolah SMP Petra Manyar, SMP yang cukup lumayan. Tetapi apa yang saya lakukan habis pulang sekolah, karena kadang-kadang tidak punya uang, saya di Pasar Atom itu nunggu di depan toko Palen yang jualan makanan, minuman, itu ngambil botolnya yang plastik susu KUD Batu itu untuk dikumpulkan. Itu mungkin 1 botol berapa dulu, dapat Rp5 apa Rp25, saya lupa. Itu dikumpulkan, seneng kalau sudah dapat banyak gitu. Jadi ibaratnya jadi pemulung. Belajar dari kecil. Kadang-kadang saya mengeluh, Tuhan, orang lain, anak-anak lain, teman-teman saya kok enak ya Tuhan. Sedangkan saya dari kecil
kok sudah sekolahnya Petra, tapi harus ngambil botol plastik, dan ini tidak diketahui orang. Tetapi justru sejak kecil Tuhan melatih iman dan mental saya untuk kuat dalam menghadapi sesuatu, dan itu benar. Dalam menghadapi pekerjaan yang semakin sulit, seolah-olah jalan buntu, tetapi karena Tuhan sudah latih sejak masa muda, saya mempunyai integritas dan jati diri yang kuat. Gambar Kristus ada di dalam hidup saya karena diproses. Berapa banyak anak-anak muda sekarang kalau bekerja, aduh aku tidak kuat, tekanannya terlalu besar, aduh aku tidak bisa kerja di bawah tekanan. Mana ada pekerjaan yang nggak ada tekanannya? Tidur aja ada tekanannya. Dari sejak masa muda, kalau kita mengalami sesuatu dan diizinkan oleh Tuhan, mengucap syukurlah. Itu membentuk karakter kita, membentuk karakter Kristus di dalam hidup kita, sehingga kita kuat. Jangan jadi anak muda yang loyo, lemes, kena sesuatu sudah lemes. Sebentar-sebentar pa, sebentar-sebentar ma. Dulu kalau saya belajar matematik itu pelajaran yang katanya sulit. Saya tidak punya uang kecil. Jadi kalau ada orang les itu, saya kadang-kadang cuma di jendela gitu. Saya ikut teman saya cuma duduk, sengaja duduk dan dengerin. Karena materinya saya tahu ini susah. Jadi dengerin orang yang les, bukan ikut les. Kalau anak sekarang kan enak, sedikit-sedikit les, sedikit-sedikit les, sehingga menyebabkan mentalnya jadi mental les. Tapi kalau dulu saya dengarkan gimana? Saya coba latihan soal. Dulu waktu masih muda, saya soal-soal fisika, satu soal saya sampai kerjakan 6 jam. Itu bukan omong kosong, itu saya lakukan. Waduh, enggak bisa, saya coba. Dan ternyata Tuhan izinkan hal itu terjadi. Saat ini pada waktu menghadapi masalah di dalam pekerjaan, saya tidak cepat-cepat putus asa. Saya coba. Saya minta hikmat Tuhan. Tuhan ya apa ini? Tuhan ya apa ini? Ini berada pada masalah yang sulit. Dan Tuhan buka jalan. Tidak mudah putus asa. Dilatih oleh Tuhan. Kalau saat ini kita dilatih oleh Tuhan, Ibrani 12 ayat 10-11, itu menyebabkan kita menjadi kuat sejak dari muda. Segala yang Tuhan lakukan, Tuhan izinkan itu untuk membentuk kembali gambar dan rupa Allah yang sudah rusak. Kita dipulihkan, tetapi jangan terus minta dipulihkan, jatuh bangun di dalam dosa. Seluruh rencana Allah akan menjadi rusak kalau sejak masa muda jalan seenaknya. Tuhan itu punya rencana yang luar biasa. Dulu saya sempat berpikir, Tuhan, aku kok sudah 25 tahun jadi guru les tok matematika, fisika, kimia, ini maksudnya apa sih? Maksud ya Pak, ya perlu sih sebenarnya. Tetapi ternyata akhir-akhir ini baru saya tahu pada di bidang usaha saya justru banyak dipakai. Matematik, fisika itu banyak sekali dipakai. Saya sampai ngomong, terima kasih Tuhan, Engkau siapkan. Kalau kita diberi berkat tetapi tidak diberi kekuatan untuk menanggung berkat, kita akan hancur. Jangan dipikir dapat uang banyak itu berarti waduh senang. Berkat, uang itu beban. Kalau kita tidak diberi Tuhan kekuatan untuk menanggung beban atau dilatih sejak masa muda, justru berkat itu menyebabkan kita jatuh di dalam dosa. Jatuh di dalam dosa yang kecil-kecil. Belajar sejak masa muda, mau dilatih, mau taat dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi, apa gambar diri kita? Seperti tadi di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Ada 2 hal yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Kita yang pertama sebagai imam-imam Tuhan. Apa itu imam? Imam itu adalah hamba Tuhan yang dikhususkan, disucikan lebih dahulu. Di dalam Efesus 5 ayat 26, kita disucikan dengan permandian dan dengan firman Tuhan. Imam di dalam Keluaran pasal 19 ayat 6, dia harus kudus. Kita punya jati diri, kita ini sebagai imam Tuhan. Jadi jangan hidup seenaknya. Gambar diri kita adalah imam-imam Tuhan. Kalau melayani Tuhan, jangan dengan hati yang kotor, jangan dengan kehidupan yang kotor. Kita belajar untuk
tahu berterima kasih kepada Tuhan, sehingga menyucikan hidup kita bukan dengan kuat dan gagah kita, tetapi oleh kekuatan dari Roh Kudus. Kita ini adalah imam-imam Tuhan. Kita berhak, kita boleh melayani, itu kasih karunia Tuhan. Tetapi janganlah kita hidup di dalam dosa, tapi biar hidup kita dikuduskan. Jati diri kita, gambar diri kita yang pertama, kita adalah imam Tuhan. Yang kedua, kita ini adalah raja-raja. Raja punya hak waris. Dia pewaris. Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, orang yang percaya diberi hak menjadi anak-anak Allah. Dan kalau kita anak, kita berhak mewarisi. Galatia pasal 4 ayat 7. Seluruh janji Allah termasuk surga. Kita ini raja-raja. Karena itu di dalam kehidupan kita sebagai raja, jangan gampang-gampang menyerah. Kadang-kadang kita kebalik. Di dalam pelayanan merasa diri, kita ini sebagai anak raja, sehingga kalau dikasih pelayanan yang tidak terkenal, mungkin cuma ya nata-nata sound system atau apa, tidak ada yang tahu, tidak mau. Maunya tampil, jadi worship leader, pembawa firman. Jangan. Kita ini harus di dalam pelayanan sebagai hamba. Kita ini hamba, kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Lukas 17 ayat 10. Kalau kita melayani dan selesai melayani, kita harus berkata, kami hanyalah hamba. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam menghadapi masalah, kita ini sebagai raja-raja, anak-anak raja. Ulangan 7 ayat 21. Kita punya Allah yang besar dan dahsyat. Kita pun sebagai anak yang punya kekuatan yang luar biasa. Bukan karena kita, tetapi Kristus. Firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Luar biasa anak-anak muda Tuhan. Dia sebagai imam-imam dan raja-raja. Dia diberi kuasa. Bahkan Tuhan menghendaki kita lebih dari pemenang. Gambar diri kita. Kita ini imam. Kita harus menguduskan hidup kita. Kuduskan Kristus di dalam kehidupan kita. Jangan ada yang lain. Jangan dunia memikat kita. Sebagai raja-raja, kita punya kuasa. Kuasa atas dosa, kuasa atas masalah, kuasa atas kuasa kegelapan. Seperti lagu, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku. Roma 8 ayat 31-32. Siapa jadi lawanku? Jangan gampang menyerah, jangan mudah menyerah. Kitalah imam-imam dan raja-raja. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu memberkati untuk adik-adik pelajar, kaum muda, Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan. Biarlah sejak dari kecil, sejak masa muda kita, gambar dan rupa kita yang sudah dipulihkan, kita menjaganya dengan hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan kami jatuh bangun dalam dosa, tetapi kamu mau menyucikan diri sehingga seluruh rencanamu, seluruh gambar dan rupa Allah tergenapi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya anak-anak mudamu saat ini dikuatkan dan semakin kuat untuk menghadapi tantangan akhir zaman. Oleh karena itu saat ini Bapa, hamba mohonkan biarlah dengan berkat kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati anak-anak dan rekan-rekan kaum muda serta semua yang mendengarkan mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang.